Suatu ketika, dua pemimpin dunia berdiri di tempat yang berbeda. Tapi ada yang aneh, retorikanya mirip, gaya kampanyenya identik, musuh politiknya pun seakan sama. Prabowo Subianto di Indonesia, Donald Trump di Amerika. Apakah ini sekadar kebetulan atau ada aliansi yang tak pernah diumumkan? Inilah 7 teori konspirasi paling mencengangkan tentang Prabowo dan Trump. Dan di akhir video, kita akan bahas, apakah Indonesia sedang menjadikan bidak dalam permainan global? Prabowo dikenal sebagai mantan jenderal dengan pendidikan militer barat. Donald Trump, walau sipil, banyak didukung oleh tokoh militer konservatif. Beberapa analis percaya, mereka berdua adalah bagian dari jaringan anti-komunis global yang dibentuk sejak era Perang Dingin. Tujuan jaringan ini membangun kembali dominasi militer dunia dan menghancurkan pengaruh kiri global dari balik layar. Saat Trump mengobarkan perang dagang melawan Tiongkok, and in the end, I think what's going to happen is we're going to have great deals. And by the way, if we don't have a deal with a company or a country, we're going to set the tariff. We just set the tariff. It's something that we think that will happen, I'd say, over the next couple of weeks. Wouldn't you say? I think so. Over the next 2-3 weeks, we'll be setting the number. And we're going to pick, could be for China too, could be for China. We're dealing with almost all of them. Too many to fully deal with, but we're going to be fair to them. But we're dealing with a lot of countries right now, and could be with China, but maybe we'll make a special, a deal. Indonesia menjadi target penting, negara kaya sumber daya yang strategis. Prabowo, dengan citra nasionalismenya, dianggap ideal untuk mendorong Indonesia menjauh dari pengaruh Tiongkok. Apakah mungkin Prabowo secara tak langsung dimanfaatkan sebagai pion geopolitik oleh kelompok Trump? Sebuah rumor beredar, konon pada 2018, perwakilan dari tim Trump mengadakan pertemuan tertutup di Jakarta, lokasi tak pernah diumumkan. Tujuannya, memberikan akses strategi kampanye digital dan data seperti yang digunakan dalam kemenangan Trump. 2016, bukti fisik tidak pernah muncul, tapi jejak digital manipulatif yang serupa memang terlihat dalam kampanye digital di Indonesia. Prabowo, Trump, Bolsonaro, Orban, dan Le Pen. Para pemimpin ini dikenal dengan ideologi yang mirip,
anti-globalisasi, pro-nasionalisme, pro-militer. Sebuah teori menyebut mereka tergabung secara informal dalam klub elit nasionalis yang ingin menumbangkan pengaruh globalis liberal seperti PBB, WHO, dan IMF. Sebuah pertemuan tahunan bahkan dirumorkan berlangsung di lokasi rahasia dengan pengamanan super ketat. Kita tahu Prabowo pernah ditolak masuk Amerika Serikat karena alasan HAM. Tapi, di era Trump, pintu itu tiba-tiba terbuka. Mengapa? Ada yang percaya bahwa Trump menggunakan akses intelijen terhadap file masa lalu Prabowo sebagai alat negosiasi. Apakah ini semacam pancingan agar Prabowo tunduk pada arahan geopolitik Amerika Serikat? Ini bagian paling kontroversial. Sejumlah kelompok teori konspirasi menyebut bahwa baik Trump maupun Prabowo memiliki koneksi tak langsung dengan jaringan elit Yahudi yang punya pengaruh besar di dunia keuangan dan politik. Tujuannya mengamankan proyek global baru, termasuk logistik artificial intelligence dan tambang strategis, terutama di Asia Tenggara. Kampanye Prabowo dan Donald Trump sama-sama viral karena satu hal: retorika kuat, narasi emosional, dan penggunaan media sosial secara agresif. Konon, ada satu perusahaan AI bayangan yang mengatur algoritma sentimen untuk kedua tokoh ini, menggunakan data warga untuk memicu reaksi emosional dan memengaruhi opini publik. Cambridge Analytica hanyalah permulaan. Kini, Prabowo adalah Presiden RI. Dunia sedang berubah. Tatanan global sedang bergeser. Apakah Indonesia sedang diarahkan menjadi pion dalam permainan yang lebih besar dari yang kita kira? Atau apakah Prabowo sedang bermain catur sendiri dan dunia belum menyadarinya? Jika kamu percaya bahwa kekuasaan sejati tidak selalu terlihat, maka subscribe channel ini karena dunia tak pernah sejelas yang kamu lihat.